Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5, mata kuliah Ekonomi Perpajakan, Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas 11 Maret. Kalau kalian punya rumah atau punya tanah, pernah nggak sih kalian kepikiran kalau ngapain sih kita harus bayar pajak bumi dan bangunan setiap tahunnya? Emang uangnya bakal kemana sih dan manfaatnya apa buat masyarakat? Jadi pada video pembelajaran kali ini, kami dari kelompok 5 ingin mengajak teman-teman untuk mengenal lebih jauh lagi mengenai pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan, atau yang sering disebut sebagai PBB P2, mulai dari pengertian, objek dan subjek pajaknya, hingga kontribusinya dalam perekonomian. Nah, sebelum kita masuk ke materi tersebut, mari kita tinjau terlebih dahulu konsep dasar perpajakan yang sudah kita pelajari dalam mata kuliah Ekonomi Perpajakan. Jadi jangan kemana-mana, simak terus videonya sampai habis. Dalam mata kuliah ekonomi perpajakan, kita telah mempelajari konsep dasar perpajakan, mulai dari pengertian pajak, fungsi pajak, klasifikasi pajak, hingga peranannya dalam perekonomian. Nah, secara umum, pajak sendiri merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan rakyat kepada pemerintah berdasarkan undang-undang yang berarti dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbal jasa atau kontraprestasi secara langsung dan digunakan untuk membiayai keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain memahami pengertian pajak, kita juga mempelajari pengklasifikasian pajak berdasarkan lembaga pemungutnya, yaitu pajak pusat dan pajak daerah, serta memahami karakteristik dari masing-masing pajak tersebut. Melalui pembelajaran tersebut, kita dapat menganalisis kontribusi dari setiap jenis pajak terhadap perekonomian. Untuk mempelajari hal tersebut lebih lanjut, akan dijelaskan mengenai pengklasifikasian pajak, serta keterkaitannya dengan materi yang akan kami bahas pada video pembelajaran kali ini. Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak di Indonesia dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak di bawah Kementerian Keuangan dan digunakan untuk membiayai kebutuhan negara. Jenis-jenis pajak pusat antara lain pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, bea materai, pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan, serta pajak karbon. Kontribusi pajak pusat bagi perekonomian sangat besar karena digunakan untuk membiayai belanja pemerintah pusat, mulai dari belanja pegawai pemerintah pusat seperti gaji ASN pemerintah pusat dan tunjangan presiden, belanja barang seperti alat tulis kantor pemerintah pusat, air, listrik, dan internet, belanja modal, pemberian subsidi dan bantuan sosial, menyalurkan dana ke daerah melalui dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana desa, serta membantu pembayaran utang negara. Selain pajak pusat, ada pula pajak daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah dibedakan menjadi dua bagian, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Jenis pajak provinsi antara lain pajak kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah, serta bea balik nama kendaraan bermotor. Sedangkan jenis pajak kabupaten atau kota antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak reklame, pajak air tanah, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak mineral bukan logam tanpa tuan, pajak sarang burung walet, serta pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Kontribusi pajak daerah bagi perekonomian digunakan untuk membiayai keperluan daerah, seperti belanja pegawai daerah, belanja barang untuk keperluan daerah, belanja modal untuk bangunan jalan, sekolah, dan rumah sakit, serta pemberian subsidi dan bantuan sosial. Berdasarkan klasifikasi tersebut, materi yang akan kami bahas pada video ini yaitu mengenai pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBB P2 yang termasuk ke dalam pajak kabupaten atau kota yang menjadi bagian dari pajak daerah. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan PBB P2? Apa yang menjadi subjek dan objeknya? Serta bagaimana kontribusinya bagi perekonomian? Untuk mengetahui penjelasannya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Setelah kita mengetahui bahwa pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan termasuk ke dalam jenis pajak daerah, lebih tepatnya pajak kabupaten atau kota, selanjutnya mari kita pahami lebih mendalam mengenai konsep dasar pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan.
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat menjadi PBBP2 adalah salah satu jenis pajak yang dipungut oleh lembaga pemerintah daerah setempat seperti Bapenda ataupun lembaga sejenis atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi maupun badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha seperti perhutanan, perkebunan dan juga pertambangan. Berdasarkan sifatnya, PBBP2 termasuk ke dalam jenis pajak langsung dikarenakan beban pajaknya ditanggung sepenuhnya oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, pembayarannya tidak dapat dialihkan atau dibebankan kepada pihak lain. Selain itu, PBBP2 juga termasuk ke dalam jenis pajak objektif dikarenakan pengenaan atau besaran PBBP2 dihitung berdasarkan objeknya, yaitu bumi dan atau bangunan itu sendiri, bukan berasal dari kemampuan ekonomis atau kondisi ekonomis wajib pajaknya. Selanjutnya kita akan mengetahui siapa sih yang memiliki kewajiban untuk membayar PBBP2 atau dapat dikatakan siapa subjek PBBP2 itu. Berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PBB, subjek PBBP2 adalah orang ataupun badan yang memiliki hak ataupun mendapatkan manfaat dari kepemilikan bumi dan atau bangunan. Untuk lebih spesifiknya, dapat dikatakan sebagai subjek PBBP2 adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki hak atas bumi. Yang kedua, mendapatkan manfaat atas bumi. Yang ketiga, memiliki hak atas bangunan. Dan yang terakhir adalah mendapatkan manfaat atas bangunan. Nah, selanjutnya, objek PBBP2 adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi maupun badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan juga pertambangan. Namun, tidak semua bumi dan atau bangunan yang berada di wilayah kota setempat dikenakan objek PBBP2. Setelah kita mengetahui mulai dari pengertian PBBP2, subjek PBBP2, objek PBBP2, dan juga objek yang dikecualikan dari PBBP2, kita akan masuk ke dalam perhitungan PBBP2. Sebelum itu, kita perlu mengetahui beberapa komponen dasar sebelum kita masuk ke dalam perhitungan. Yang pertama ada NJOP, yaitu nilai jual objek pajak, di mana di sini merupakan kisaran harga rata-rata dari transaksi jual beli atas bumi dan atau bangunan. Nah, besaran NJOP di sini ditetapkan oleh pemerintah daerah dan dapat diperbarui per periode tertentu. Yang kedua ada NJOP TKP, yaitu nilai jual objek pajak tidak kena pajak, di mana di sini merupakan tarif pengurangan yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan tujuan tidak memberatkan masyarakat atas pembayaran PBBP2. Ketentuan dari NJOP TKP di sini adalah hanya diberikan 1 kali dalam 1 tahun. Jika seseorang tersebut memiliki beberapa bumi dan atau bangunan atau memiliki beberapa objek dalam satu wilayah, maka yang dikenakan NJOP TKP atau yang diberikan NJOP TKP hanya satu dengan nilai yang paling tertinggi. Kemudian, berdasarkan undang-undang yang mengatur PBB, tarif PBBP2 dikenakan sebesar paling tinggi 0,5% dengan lahan peternakan maupun lahan untuk pangan. Selain lahan-lahan tersebut dikenakan tarif lebih rendah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kontribusi PBBP2 terhadap perekonomian. Yang pertama, ada untuk belanja operasi, seperti menggaji guru PNS di SD ataupun SMP negeri di wilayah kabupaten kota setempat. Kemudian yang kedua, ada untuk belanja barang atau jasa, seperti pembelian ATK di kantor-kantor pemerintah daerah. Yang ketiga, ada belanja modal, seperti pembangunan infrastruktur di sekolah, puskesmas, dan sebagainya. Kemudian ada juga subsidi, bantuan sosial, dan yang terakhir ada juga bantuan tidak terduga, seperti dikarenakan karena bencana alam yang terjadi di wilayah kabupaten atau kota tersebut. Nah, pada akhirnya, pembayaran PBBP2 dimaksudkan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu SDM, mensejahterakan penduduk sekitar, dan juga untuk meningkatkan keseimbangan fiskal. Pertama, terdapat beberapa objek yang dibebaskan dari pengenaan PBBP2. Salah satunya adalah bumi bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum di bidang keagamaan yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Yang kedua, besarnya PBBP2 sangat dipengaruhi oleh nilai jual objek pajak atau NJOP. Dalam hal ini, dalam kondisi nyata, tanah dan bangunan yang berada di kawasan strategis seperti Jalan Slamet Riyadi, Solo Baru, dan Manahan umumnya memiliki NJOP yang lebih tinggi dibandingkan tanah dan bangunan yang berada di kawasan pinggiran seperti Mojosongo dan Kadipiro. Oleh karena itu, pemilik properti di kawasan strategis cenderung membayar PBBP2 lebih banyak dibandingkan pemilik properti di kawasan pinggiran. Demikian penjelasan kelompok kami mengenai pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan atau PBBP2. Semoga penjelasan yang kami sampaikan dapat menjadi referensi dan memberikan sudut pandang mengenai konsep dasar perpajakan dan peranannya dalam perekonomian, terutama kontribusi PBBP2 dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sekian video pembelajaran kami kali ini. Apabila ada kritik, saran, dan masukan, serta penjelasan yang ingin tambahkan, silakan tulis di kolom komentar agar menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran kami bersama. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. See you guys!